Saya mimpi di sana itu, mimpi kayak kayak dikasih 4 mutiara, Mbak. 4 mutiara putih bersinar. Jadi yang kasih tangannya gede. Saya cuma kayak gini aja saya terima. Iya, Masya Allah tuh, ya Allah udah ngasih tanda itu ya Allah gitu kan. Saya insya Allah bisa gitu loh. Bisa, bismillah. Kan takut ya keluarga dikasih tahu, ini kamu kembar banyak loh, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa mah. Saat tahu akhirnya ada kantung 5 dan kemudian 1 meluruh ya, artinya 4, itu pun juga bukan sebuah perjalanan yang biasa ya. Mungkin Mbak one of a kind gitu di banyak kasus ya, 4 kantung bayi. Dan waktu itu apa rekomendasi dari dokter? Karena secara medis saat dibawa pulang ke Jogja, apa yang direkomendasikan? Jadi setelah memenuhi syarat boleh pulang ke Jogja, saya pulang ke Jogja. Tapi direkomendasikan dengan salah satu rumah sakit yang sudah direkomendasikan dari Surabaya gitu kan, dengan dokter ini gitu kan. Sudah ini yang khusus untuk menangani kembar banyak gitu. Dari situ dokter sudah ngasih tahu resiko-resikonya. Misalnya kalau resiko punya anak kembar banyak itu kan banyak resikonya ya. Waktu itu bisa keracunan ketuban bagi si ibu ya. Bagi si ibu. Terus bayinya juga bisa ada yang tidak normal takutnya, bisa kayak beberapa macam resiko kelainan. Bisa mungkin kalau ibunya nggak kuat juga bisa kematian juga. Karena kan beberapa preeklamsia. Preeklamsia itu bisa terjadi karena mungkin tekanan di dalam karena sudah banyak tekanan di dalam perut ya, takutnya kan darah tinggi. Jadi sebagai dokter bisa sudah memberikan edukasi tentang plus minus resiko gitu kan. Tapi setelah dicek dengan dokter, ternyata setelah dicek bayi yang dikandung saya itu alhamdulillah nggak ada masalah, semua baik-baik, semua tidak ada kayak kelainan dan lain-lainnya. Alhamdulillah, yaudah siap, happy, siap dok, bismillah dok, bismillah gitu. Nggak mudah ya Mbak, padahal Mbak kan juga di usia yang di atas 30 tahun 30 ya, bukan. Karena saya yakin dengan mimpi saya itu, Mbak. Betul. Itu yang menjadi pijakan Mbak Happy. Ini adalah kilau mutiara 4 ini sedang menunggu di lauh mahfuz. Jadi pasti mereka saya merinding, ya Allah. Ya saya juga ikut merinding karena itu semacam 2 dimensi dunia yang sedang berinteraksi dan Mbak punya keyakinan karena itulah saya mau bilang dokter ini bahaya, ini secara medis. Ya mereka juga harus memberikan edukasi itu ya gitu. Mbak punya keyakinan. Saya punya keyakinan it's gonna be fine gitu. Semua akan baik-baik saja, semua akan saya lewati, bismillah, nggak ada masalah. Karena saya yakin dengan mimpi saya kayak sudah dikasih petunjuk sama Allah gitu ya. Ini loh. Jadi karena setelah yang tadinya kembar 5 kantong kok jadi 4. Oh berarti itu sudah petunjuk pertama. Yang petunjuk pertama. Oh ternyata itu mimpinya itu 4. Setelah itu saya udah keyakinan, saya bismillah saya bisa. Suami juga bilang nggak apa-apa mah, kamu nggak usah ini mah, nggak apa-apa, bismillah. Bismillah, aku kuat gitu loh. Apa-apa, bismillah. Bismillah kuat, bismillah juga diijabahi karena itu tadi ya ada semacam message atau pesan dari langit dengan 4 mutiara itu, dan itu terjadi ketika justru Mbak setelah haji ya tadi dan semacam meminta sesuatu yang memang didasarkan dari lubuk hati yang paling dalam. Tapi semakin kita mengikhlaskan, memasrahkan itu ya, bukan berarti kemudian kita itu juga nggak sungguh-sungguh ya. Nah, disitulah titik dimana sepertinya Tuhan itu kasihan nih sama Mbak Happy. Udahlah, ini hambaku ini kayaknya kasihan dikasih gitu ya. Doanya sampai menangis-nangis di Arafah dari siang sampai mau menuju senja itu nangis, pokoknya mohon. Udah pokoknya minta anak yang soleh-soleh, pengen punya anak gini gitu. Mungkin ya sudah Allah kasih begini, udahlah ngomong gitu ya. Mbak boleh diceritain nggak membesarkan 4 anak nggak gampang ya? Waktu di inkubator tuh banyak kejadian cerita yang bener-bener aduh bikin hatiku ya ampun ya Allah, maksudnya rasanya tuh kayak udah nggak bisa campur aduk. 4 anak ini semuanya karena bayi prematur. Bayi prematur lahirnya Safe itu 1 kilo, setelah lahir jadi 9 on. 1 perempuan 3 laki-laki. Dan yang pertama ada yang perempuan, Safia ya. Safia itu lahir 1 kilo, setelah keluar di inkubator kan jadi 9 on ya. Jadi 9 on itu dia PDA. PDA itu jantung bocor.
Terus lahirnya juga warnanya itu juga abu-abu, karena kan keracunan ketuban. Saya hamil 7 bulan itu sudah masuk rumah sakit. Jadi saya hamil 7 bulan, itu sudah masuk rumah sakit, sudah dirawat di rumah sakit karena pecah ketuban. Jadi dari rumah sakit itu sudah saya dikasih ke ruangan khusus. Jadi setiap 3 jam sekali ada dokter residen yang untuk mengecek detak jantung nih, di mana posisinya. Dan alhamdulillah terima kasih banget, jadi pelayanannya itu di rumah sakit itu bagus banget. Jadi saya benar-benar diperhatikan khusus, tiap 3 jam sekali dokter residennya datang ngecek detak jantung. Jadi perkembangannya tiap jam gitu kan, sampai saya sekuat saya nggak tahan itu sampai kapan itu. Waktu itu alhamdulillah pas 1 bulan. Jadi di sana tuh bener yang saya harus mandinya itu pakai wastafel, keramasnya di wastafel karena kan nggak boleh keluar dari kamar kan. Di situ sudah ada ruang kayak ruang operasi. Jadi kalau ada tindakan, misalnya ada apa-apa sama saya udah langsung tindakan gitu kan. Nah setelah Hana lahir di inkubator, Safeya, Habi, Bani, Gani itu semuanya apno. Apno itu kayak tiba-tiba napasnya tuh lupa gitu Mbak, karena kan lahir belum cukup umur ya. Jadi mereka pakai CPAP, kecuali Gani yang nomor 4 pakai CPAP, pakai ventilator gitu. Jadi tiba-tiba nggak napas gitu. Jadi benar-benar waktu itu berkecamuk ya perasaan Mbak Happy. Ini bakal terjadi apa ya kalau seperti di anakku. Tapi balik lagi ke pijakan awal, dasar 4 cahaya, berarti itu pasti hak saya gitu ya. Jadi saya yakin di situ, yakin percaya sama Allah. Itu Allah udah kasih saya mimpi, saya petunjuk. Jadi sering banget. Jadi waktu pas anak di ICU, ini kan jajar-jajar ya, yang ini meninggal, besoknya dia kan Safeya digeser sini, yang ini meninggal, dia digeser-geser gitu terus kan. Maksudnya ada yang meninggal saat itu? Iya, ada di satu ruangan gitu kan. Jadi kayak giliran saya mikir, ya Allah, semoga jangan sampai anakku. Tapi saya ingat lagi, Allah udah kasih saya petunjuk itu, insya Allah saya yakin saya bisa. Jadi saya di inkubator, saya berusaha tidak sedikit pun meneteskan air mata. Saya nggak nangis, nggak sedih. Di depan anaknya saya tegar. Di depan anaknya saya bilang gini, Kak Safeya, kakak habis itu nanti sehat ya. Nanti kakak kalau udah keluar, kita jalan-jalan. Kakak nemenin mama, kita pergi ya kak, kita jalan-jalan terus ya kak ya. Di depannya Habi, Mas Habi, nanti Mas Habi. Tapi saya nggak nangis, saya sedikit pun nggak nangis. Mas Habi, nanti kalau udah keluar dari rumah sakit kita kumpul bobok bareng berenam ya. Nanti bobok sama mama, karena kan 2 bulan kan mereka tidurnya di rumah sakit sendiri gitu kan. Cuma saya bisa hanya nitipkan Quran pen yang saya titipkan, hanya kita titipkan rekaman itu yang pakai flash disk ya. Pakai flash disk kan murotal. Selama saya pulang ke rumah saya titipin murotal supaya ngaji. Terus saya hanya bisa nitip itu sama Allah, didoain itu gitu sama saya pulang. Tapi kan saya dari pagi sampai malam saya di sana, saya selalu bilang, abis ini sehat ya nak, kita bobo berenam, kita kumpul. Sampai sekarang pun anak-anak sudah punya kamar sendiri, saya kayak bobo sendiri. Terus saya kayak ingat dulu waktu kecil kan mereka sendirian di rumah sakit gitu. Untuk mereka untuk berjuang untuk diri sendiri itu. Jadi di bawah alam sadar mereka, meskipun mereka belum bisa ngomong, belum bisa mengetahui bahasa, tapi tahu ibuku juga sedang memperjuangkan saya. Saya juga nggak boleh kalah berjuang gitu kan. Mungkin seperti itu, karena saya selalu ngomong, Mas, di telinganya Mas Habi, habis ini sehat ya nak ya, habis ini keluar. Itu kan yang habis tiba-tiba nggak napas, saya masuk rumah sakit, tiba-tiba anak saya kayak yang ditekan gitu karena lupa napas gitu. Saya selalu bilang, Mas kuat ya Mas, habis ini nanti kita pulang boboknya bareng-bareng, mama nemenin Mas Habi terus ke kamar berikutnya. Semua anak saya bilang gitu. Alhamdulillah dengan saya yakin bahwa saya bisa, anak-anak saya bisa, nggak apa-apa, itu semua pasti akan saya lewatin. Untuk membangun keyakinan yang luar biasa pasti juga punya support system ya. Artinya dari suami, orang tua, mungkin keluarga, ini juga nggak kalah penting ya untuk membangun keyakinan itu ya. Tidak serta-merta dari ruang hampa kan, saya yakin gitu. Tapi luar biasa Pak Heru juga pasti memberi suami yang sangat mendukung, suami yang sangat support. Suami kan juga ya alhamdulillah dia selalu ngaji di situ, selalu ngaji terus selama kan ditemukan karena anak kembar 4, jadi boleh bapak ibunya yang nemenin di situ, karena kan waktu itu kan ada kayak istilah kanguru ya, karena bayi prematur, jadi kita harus selalu nempel ke ibu, ibu 2, bapak 2, jadi kanan kiri, di 2 di situ sambil di ngajiin, di salawatin, di ngajiin gitu.
kita pas percaya, kita yakin insya Allah semua ini akan terlewati. Yang tadinya Safeya itu sudah PDA, sudah harus di jantung bocor ya, harus dibawa ke rumah sakit di harapan kita, udah dicek, udah nunggu berat 1,5 kilo. Alhamdulillah lama-lama dia kok tiba-tiba jadi nggak jadi operasi, jadi menutup sendiri Mbak, jantungnya itu nggak jadi operasi. Ya miracle banget gitu loh, alhamdulillah pelan-pelan semuanya. Terus waktu itu langsung saya kekeh Mbak, langsung potong kambing pokoknya. Mungkin kayak apa ya, maksudnya saya sudah ini kewajiban mungkin ya, setelah diakikoh langsung jadi membaik. Maksudnya anak-anak yang tadinya suka apno napasnya jadi nggak berkurang. Jadi waktu itu kan entah saya dapat info dari ustadz siapa saya juga lupa waktu itu ya, coba Mbak diakikoh. Jadi diakikoh anak-anak. Jadi saya bagikan ke semua rumah sakit, semua pasien ibu yang di sana waktu itu 7 kambing ya, 7 kambing apa 8 kambing itu langsung diakikoh. Setelah diakikoh alhamdulillah yang cowok-cowok udah mulai lepas, ada yang lepas sipep, lepas ventilator. Itu kayak apa ya, memperlancar, mempermudah, memperlapang ya jalannya untuk menuju sehat dan bisa diizinkan untuk kemudian pulang itu adalah sedekah itu tadi ya. Mungkin dalam hal ini sedekahnya ini adalah akikohnya nggak usah ditunda-tunda lagi gitu ya. Pokoknya bagian dari ikhtiar itu tadi. Kan setiap kita ngasih akikoh kan waktu itu nggak dibagiin ke tetangga, karena kan saya stay-nya di banyak di rumah sakit ya. Jadi dibagi-bagikan. Selalu ada yang bilang semoga anaknya sembuh, semoga anaknya sehat, semoga loh kok akikoh di sini karena anak saya masih di ICU Bu, masih di ruang di sini. Semoga lekas sembuh, lekas. Jadi banyak yang mendoakan, semakin banyak mendoakan ya Allah. Jadi semakin banyak yang support kayak support doa dari orang-orang itu. Itu bagaikan menyusun anak tangga yang terus tinggi gitu ya, akhirnya menyentuh langit dan akhirnya anak-anak boleh keluar. Ya semakin banyak yang mendoain itu. Alhamdulillah waktu itu. Mari kita lakukan kalau kau suka hati bilang hore. Oke Mbak Happy, terima kasih banget atas obrolan kita. Banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa di take away ya, bisa diambil hikmahnya ya buat para pejuang tangguh semua yang ada di sana, yang mungkin sedang mengusahakan amanah dari Allah, atau mungkin yang ingin mengusahakan amanah kedua dan seterusnya gitu. Yang jelas di mana setiap ada harapan, di sana ada yang sedang menunggu untuk dihidupkan gitu. Jadi saya kira satu motivasi mungkin dari Mbak Happy untuk para pejuang tangguh yang ada di sana, silakan. Untuk pejuang tangguh yang ada di sana, jangan lupa terus berdoa, kemudian selalu berikhtiar, pasrah, tapi tetap harus berusaha. Pasrah itu gimana? Kita pasrah, kita semeleh. Karena waktu pas saya kemarin saya terlalu berambisi, itu malah nggak jadi-jadi. Tapi saya saya ikhtiarnya saya dengan coba ya kayak misalnya insem dan lain-lain. Tapi kita di hati kita harus pasrah dan jangan pernah lupa untuk tetap semangat. Pasti insya Allah doa akan Allah kabulkan, karena tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Dan pasti akan dikabulkan di saat yang tepat, di saat yang paling indah. Betul sekali. Terima kasih Mbak Happy atas percakapan kita yang sangat dalam ini. Mohon maaf sudah bikin nangis. Enggak, saya jadi tapi menangis mengharu yang membuat semangat semua para pejuang tangguh. Saya Hanum Salsabila Rais, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Pejuang Tangguh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.